Oke, balik lagi dengan gue di Teka-teki Podcast Soccer. Kali ini gue bakal bahas tentang pertandingan yang cukup seru antara Napoli melawan AC Milan yang berakhir dengan skor 2-2. Menurut data, man of the match pada pertandingan itu adalah Mertens, dan emang dia main bagus, all out. Meskipun yang cetak gol duluan dari AC Milan, dari Theo Hernandez. Kalau kita bedah sedikit pada pertandingan AC Milan lawan Napoli, kita lihat Milan emang sedikit kelelahan karena jeda antara mereka menghadapi Napoli dan menghadapi Juventus itu hanya 3 hari, dan mereka harus away ke Naples. Walaupun sebenarnya permainan Milan jauh ada peningkatan sebelum adanya corona ini. Milan itu sangat sulit untuk berkreasi di lini pertahanan lawan, terutama mereka akan kesulitan dengan tim-tim yang punya pertahanan yang cukup rapat, termasuk Napoli, karena ada Koulibaly di situ. Tapi yang bakal gue bahas adalah dari sisi Napoli dulu. Napoli dengan Gattuso sejauh ini cukup bagus. Gattuso cukup berhasil menurut gue ngebuat Napoli ini kembali ke tracknya, ke performa terbaiknya. Secara position, Napoli unggul 51%, Milan hanya 49%. Artinya gak jauh banget bedanya. Berarti secara keseluruhan keduanya ini hampir berimbang lah. Mungkin Napoli agak dominan sedikit. Selalu dari akurasi passing juga tipis. Napoli unggul 89%, AC Milan 87%, tipis-tipis. Milan kelihatan banget kecapean. Mereka sedikit kebingungan awalnya untuk membongkar pertahanan Napoli. Walaupun kalau gue lihat gol pertama Milan itu dari Theo Hernandez itu diciptakan, di-create oleh skema yang cukup bagus menurut gue. Umpan pendek panjang yang oke. Dan itu cukup membuat back Napoli kaget. Walaupun sepanjang pertandingan memang Milan sedikit agak kebingungan buat ngebongkar pertahanan Napoli. Sebaliknya Napoli juga bermain all out. Mereka butuh poin, dua-dua butuh poin. Napoli mereka berambisi untuk main di Eropa, begitupun Milan. Jadi menurut gue secara keseluruhan hasil dua-dua ini adil, karena dua-duanya memang ngincer posisi zona Eropa. Untuk pemain, Ibra menurut gue perannya kurang, nggak mungkin karena faktor umur juga. Lalu Ante Rebic ada di top performanya sejauh ini. Dari total 4 sampai 5 pertandingan Milan, dia selalu menjadi sentral penyerangan. Calhanoglu kembali lagi mut-mutan. Paqueta juga. Kessie kembali dia menjadi salah satu bintang ya di lini tengah Milan bersama Benacer.
Theo Hernandez kembali lagi dia menunjukkan bahwa dia bukan bek kaleng-kaleng. Menurut gue Madrid pantas menyesal telah melepas Theo Hernandez ke Milan. Secara Marcelo udah tua, dia udah nggak di top performersnya. Romagnoli good, Simon Kjaer good, Andrea Conti good, Donnarumma good. Nggak ada masalah di Milan. Mungkin lini depannya aja mereka nggak begitu solid. Mungkin karena kurangnya kreativitas. Dari sisi penyerangan juga kelihatan Napoli yang punya pemain sayap bagus dalam diri Mertens, lalu ada Hirving Lozano. Mereka punya pemain yang bisa mengaplikasikan formasi yang biasa mereka lakukan dan style Napoli banget gitu kan. Milan juga menurut gue cukup bagus buat Milan, buat squad yang nggak begitu mentereng buat sebuah klub besar. Menurut gue Pioli cukup sukses sejauh ini, meskipun dia ada rumor untuk digantikan dengan Ralf Rangnick yang dikabarkan hari Rabu ini datang ke Milanello untuk tanda tangan kontrak. Buat gue pribadi Rangnick itu bagus, tapi imbasnya pemain Milan mungkin akan bongkar pasang lagi dan itu harus mulai dari nol. Rangnick itu terkenal dengan pelatih yang sering mengorbitin pemain bagus. Contoh Timo Werner itu tangan hasil didikan dia dan pemain RB Leipzig yang lain. Napoli dengan Gattuso yang memang nggak begitu kreatif ya menurut gue Gattuso itu. Cuman dia sukses menyatukan kembali Napoli setelah menurut gue sebelum Napoli itu gue lupa siapa nama pelatihnya. Dia gagal menurut gue. Ancelotti itu gue bilang gagal di Napoli karena mungkin stylenya beda, dan squad yang dia punya di Napoli itu bukan stylenya Ancelotti banget. Buat overall buat gue pertandingan antara Napoli lawan Milan ini cukup seru karena ini meramaikan persaingan di zona Eropa di Serie A. Gue udah malas bahas Napoli Juventus, Scudetto, Inter Atalanta pun sama. Gap mereka cukup gak begitu jauh tapi gak begitu dekat juga. Tapi persaingan antara Napoli, AC Milan dan Roma ini menurut gue justru yang menjadi kekuatan sendiri dari Serie A, nilai jual, karena ketiganya ini memang mereka butuh poin dan mereka butuh konsistensi untuk bisa main di Eropa. Jarak antara peringkat AC Milan dengan Atalanta itu cukup jauh. Mereka terpaut 11 poin mungkin. Walaupun Atalanta kemarin imbang lawan Juventus, tapi sekarang Milan gagal mengambil momentum, memperpendek jarak karena mereka juga imbang juga lawan Napoli. Tapi sejauh ini menurut gue inilah cikal bakal kembalinya Serie A ke publik gitu setelah mereka cukup lama menurut gue nggak seru.
karena memang udah bosen gue sama yang namanya Juventus dan tiap tahun yang juara Juventus itu lumayan muak sih buat gue. Karena menurut gue harusnya buat liga sekelas Serie A itu persebaran kekuatan tim itu rata. Mereka punya Lazio, Atalanta emang underrated sih kata gue. Inter juga belum kembali ke top performance-nya. Milan pun, Napoli juga, Roma. Gue nggak ngeliat Roma sesangar sebelum ini. Fonseca menurut gue nggak begitu baik dalam mengelola tim. Oke, mungkin itu aja bahasan dari gue. Sampai ketemu di podcast teka-teki soccer selanjutnya.